Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Oke, kita pukul rata saja bahwa semua manusia telah memahami bahwa dirinya bukan hanya sekedar daging dan tulang. Ada jiwa yang hidup dalam diri kita, masing-masing dengan tujuan yang unik dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kita bisa kembali ke asal mula kita, memahami dan menyatukan jiwa dan raga dalam harmoni yang sempurna. Seperti satu titik, bisa dibuat berbagai macam huruf, tinggal bagaimana kita mau merubahnya. Bisa menjadi alif, ta, sa, dan seterusnya. Tetapi hakikat yang sebenarnya tetaplah dari sebuah titik. Begitu juga dengan pandangan diri. Tentunya diri yang telah tersadarkan. Apapun yang kita lihat, maka akan dikembalikan kepada sang sumber titik itu sendiri. Sebab tanpanya tidak akan terjadi akibat tanpa adanya sebab. Sebabnya apa? Itulah gerak hakikat sang sumber ajali yang menjadikan setiap diri manusia paling mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Oke, kita mulai dengan menghilangkan keburukan dan kepalsuan pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dari segala sesuatu terhimpun, yaitu makrifat ilmu. Untuk mencapai tingkatan ini, kita harus menapaki tangga spiritual yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Ada 3 tujuan utama dalam hidup ini, yang sebenarnya adalah 3 jenis surga. Yang pertama, ma'wa, adalah surga kedamaian di dunia ini. Kedua, naim, adalah taman keridhaan Allah di alam malaikat. Dan yang ketiga, firdaus, adalah surga ketunggalan, tempat jiwa-jiwa kita bersatu dengan nama dan sifat ilahi. Setiap tujuan ini menawarkan keindahan yang luar biasa bagi mereka yang berusaha mendaki tangga ilmu dan keimanan. Dan bagi mereka yang telah mencapai tingkatan spiritualitas tertinggi, mereka tidak ada bedanya antara tidur dan terjaga. Dalam tidur, jiwa mereka berkesempatan kembali ke rumah sejatinya, yaitu alam roh. Mereka mengalami mimpi sejati yang penuh dengan hikmah dan petunjuk-petunjuknya. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun bersabda, tafakur sesaat lebih utama daripada beribadah 1000 tahun. Mengapa? Karena tafakur membawa kita pada pengetahuan sejati yang menghubungkan langsung dengan Sang Pencipta. Ini adalah pengetahuan tanpa huruf dan tanpa suara. Didapat melalui tafakur yang sangat luar biasa mendalamnya dalam pencarian spiritual yang serius. Para pecinta Allah, mereka memiliki mata batin yang dapat melihat keindahan ilahi di saat orang lain tertidur. Mereka adalah sahabat dekat Allah, tersembunyi dalam kesederhanaan, tetapi bercahaya dengan cinta dan hikmahnya. Para kekasih Allah adalah minyak wangi bagi dunia ini. Dan kata Yahya ibnu Mu'az ar-Raji, hanya mukmin sejati yang dapat merasakan keharuman mereka dan terdorong untuk mengikuti jejak mereka kepada Tuhan. Kekasih Allah adalah mereka yang telah melepaskan ego diri dan keinginan duniawi, menyatu dengan eksistensi hakiki. Dalam makom ini, mereka tidak lagi memiliki pilihan pribadi, melainkan hanya mengikuti segala kehendak Allah. Mukjizat yang mereka tampilkan bukanlah tujuan utamanya, melainkan sebagai tanda daripada kedekatan dengan Tuhannya. Jadi tafakur apa yang harus kita lakukan? Tafakur yang harus kita lakukan ialah zikir diam. Diam dengan merenungi apa yang telah kita perbuat kepada Allah
juga pada sesama makhluk Allah. Muraqabah kepada diri kita sendiri, yakni melihat segala perbuatan zahir dan batin kita. Yang baik disyukuri sehingga tidak jumawa, yang kurang baik dimohonkan ampun kepada Allah. Tidak melihat dan juga menilai hidup orang lain, tetapi lebih pada melihat dan menilai diri sendiri. Diam adalah memperhatikan batin kita, agar selalu ada keindahan di dalamnya. Keindahan yang tidak terpengaruh lagi daripada sesuatu apapun yang terjadi di luar dari diri kita. Belajarlah untuk menerima segala keadaan dengan kadar yang sama. Baik ataupun buruk, suka ataupun duka, adalah tamu yang wajib kita hormati dengan kadar yang sama. Segala keadaan ini adalah wajahnya yang tanpa rupa. Jadi harus kita terima dengan senyum yang paling terbaik. Karena setiap keadaan dan waktu, itulah wajah dia yang sesungguhnya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.